yang mulia dengan Allah dalam satu salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita semua telah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon yang mulia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada umat yang akhir ini, sehingga umat yang akhir ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai semua perkara yang terbaik. Bahkan sampai gelar umat yang terbaik pun Allah SWT berikan kepada umat ini. Umat ini dikaruniai Nabi yang paling mulia. Umat ini dikaruniai kitab suci yang paling sempurna, Al-Quranul Karim. Al-Quran yang berisi ilmu-ilmu para nabi, ilmu-ilmu para rasul, ilmu-ilmu orang-orang yang diridhoi oleh Allah SWT. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran dengan baik, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT, maka akan selamat, akan bahagia hidupnya di dunia, dan akan selamat, akan bahagia di dunia nanti di akhirat yang selama-lamanya. Al-Quran yang 30 juz dirangkum, diringkas oleh Allah SWT dalam satu surat yang pendek saja, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu adalah rangkuman dari seluruh kandungan Al-Quran. Karena itu Allah SWT menginginkan agar surat ini dibaca setiap hari oleh umat ini. Paling kurang 17 kali dibaca setiap hari. Belum lagi ditambah dengan sholat-sholat sunnah haji yang lain. Hampir 40-50 kali dibaca setiap hari. Para ulama telah membagi surat Al-Fatihah itu dalam 4 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian tentang iman. Bagian yang pertama adalah bagian tentang tauhid. Karena iman itu adalah perkara yang paling pokok dalam agama. Iman itu adalah menjadi roh daripada setiap amal-amal agama. Amal-amal agama apa saja yang dilakukan harus didasari dengan iman yang sempurna kepada Allah. Tanpa iman, semua amal ditolak oleh Allah SWT. Kita sholat harus dengan dasar iman, kita puasa harus dengan dasar iman, baca Quran, zikir, haji, semua harus dengan dasar iman. Tanpa iman, semua amal ditolak oleh Allah SWT. Karena itu yang mulia, Allah SWT telah mengambil kesaksian iman atas diri tiap-tiap manusia ini 2 kali sebelum datang ke dunia ini. Yang pertama ketika semua roh dikumpulkan di alam barzakh ditanya oleh Allah, alastu birabbikum. Maka pada saat itu semua roh serempak menjawab kepada Allah, bala sayyidina, benar ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Kemudian hari yang mulia ketika roh itu dikumpulkan dengan jasad di alam rohim, pertanyaan itu diulang lagi oleh Allah SWT. Alastu birabbikum, ditanya lagi atas masing-masing. Tadi yang mulia Allah SWT tegaskan di dalam Al-Quran, ini kami lakukan supaya kamu tidak ingkar akan perkara ini nanti di akhir. Jadi yang mulia, setiap bayi yang lahir ke dunia ini semuanya membawa iman yang sempurna kepada Allah SWT. Bahkan ketika sampai di dunia, bahkan Nabi SAW mengisyaratkan, azankan kepada setiap bayi yang baru lahir di telinga kanannya dan komatkan di telinga kiri. Maksudnya dia mulia supaya sebelum ini bayi dia kenal dengan ibunya, dia harus kenal dulu kepada yang menciptakan ibunya. Sebelum ini bayi kenal dengan bapaknya, dia harus kenal dulu kepada yang menciptakan bapaknya, yaitu Allah SWT. Kalimat pertama yang diperdengarkan kepada setiap bayi yang lahir ke dunia ini adalah tentang kebesaran Allah. Supaya sebelum bayi itu kenal dengan alam ini, dia harus kenal dulu kepada yang menciptakan alam, Allah SWT. Sepanjang hidup manusia di dunia ini, semuanya akan mengalami ujian-ujian iman. Semuanya mengalami ujian iman sepanjang hidup di dunia ini. Setiap perkara yang berlaku di alam ini adalah ujian iman. Datangnya sehat adalah ujian iman, datangnya sakit adalah ujian iman, datangnya kekayaan adalah ujian iman, datangnya kemiskinan adalah ujian iman, bahkan turunnya hujan pun ujian iman dari Allah SWT. Tadi yang mulia, satu orang sahabat sakit, dia pergi berobat ke tabib muslim tetapi tidak sembuh. Dia pergi lagi berobat ke tabib muslim yang lain, belum sembuh juga. Lalu dia pergi ke tabib Yahudi, tak sembuh. Maka sahabat yang cerita kepada Nabi Rasulullah, ini sahabat kita
sakit ketika berobat ke tabib yang muslim tidak sembuh, nanti berobat ke tabib Yahudi baru sembuh. Maka sahabat yang baru sembuh ini dipanggil oleh Nabi SAW. Sampai di hadapan Nabi, penyakitnya pun juga dipanggil oleh Nabi. Lalu Nabi bertanya kepada penyakitnya, wahai penyakit, kamu kenapa waktu sahabat saya berobat ke tabib muslim tidak sembuh? Berobat ke tabib Yahudi baru sembuh. Maka katanya penyakit, ya Rasulullah, waktu sahabat pergi ke tabib yang muslim, waktu itu belum ada perintah dari Allah kepada saya untuk pergi, maka saya tidak pergi. Tapi waktu sahabat berjalan menuju ke tabib Yahudi, saat itu ada perintah dari Allah kepada saya untuk pergi meninggalkan sahabatmu, baru saya pergi. Tadi yang mulia Nabi lakukan ini di hadapan para sahabat supaya para sahabat paham bahwa sembuhnya dia itu bukan karena tabibnya, tetapi sembuhnya itu karena perintah Allah kepada penyakit untuk pergi meninggalkan diri. Tadi yang mulia Allah SWT ingatkan di dalam hadis qudsi, wahai Bani Adam, apabila kamu sakit, apakah ada dokter selain aku yang bisa menyembuhkan kamu? Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyembuhkan ini. Yang menyembuhkan adalah Allah SWT. Satu orang sakit berobat kemanapun saja, selagi belum ada perintah dari Allah kepada penyakitnya untuk pergi, maka dia akan terus sakit. Tetapi apabila sudah datang perintah dari Allah SWT, walaupun tidak berobat kemana-mana, sembuh juga dia. Jadi muliakan Allah SWT, semua perkara yang berlaku di dunia ini, di alam ini, harus dipandang dengan kacamata iman. Semua perkara yang berlaku di alam ini harus dipandang dengan kacamata iman. Jangan ada satu perkara pun yang menyebabkan kita lalai dari perintah Allah SWT. Bahkan di dalam Al-Quran Allah SWT katakan, kami keluarkan cairan dari perut binatang ternak berupa sapi, berupa susu yang putih bersih warnanya, walaupun mengalirnya antara darah dan kotoran. Tadi yang mulia itu susu yang keluar dari perut sapi, mengalir antara darah dan kotoran, tapi warnanya tetap putih bersih, tidak tercemar oleh merahnya darah dan tidak bercampur dengan baunya kotoran. Tadi yang mulia orang Jepang dulu pernah buat satu pabrik yang bahan bakunya adalah rumput-rumput yang hijau supaya keluar susu yang putih dia. Tetapi ternyata tidak bisa dia. Karena dia lihat sapi dimakan rumput-rumput hijau keluar susunya putih. Dibikin yang pabrik tetapi ternyata tidak bisa. Itu sapi kalau diiris juga putih susunya yang keluar darah. Tapi kalau diperah keluar susu. Kalau sapinya disembelih di dalam tidak ada kandungan susu dia. Allah SWT katakan kami yang mengeluarkan. Tadi yang mulia biasanya sapi itu kalau diperah susunya suka ditimbang. Kadang-kadang dapat 20 kg susu, kadang-kadang 25 kg susu. Satu kali sebelum ditimbang, sebelum diperah susunya, sapinya ditimbang lebih dahulu. Ternyata beratnya 125 kg. Selepas itu diturunkan dari timbangan baru diperah. Setelah diperah, maka susunya itu ditimbang. Nanti perahannya ternyata 25 kg. Tadi yang mulai ini kalau menurut logika manusia, ini sapi kan sudah diperah susunya 25 kg, mesti beratnya tinggal 100 nih. Tetapi ternyata setelah diperah 25 kg susu, sapinya dinaikkan kembali ke timbangan, beratnya masih 125 kg dia. Dari mana datangnya susu? Coba kalau susu itu datang dari sapi diperah, kemudian bergerak berat badannya 5 kali saja diperah habis sapinya. Tapi itu sapi diperah hari-hari tidak berkurang-kurang berat badannya. Tambah gemuk lagi dia. Ini mulia Allah SWT. Semua perkara yang berlaku dipandang yang kacamata. Sampai hari yang mulia orang yang mau meninggal dunia pun Nabi SAW ingatkan, talkinkan kepada yang mau meninggal dunia, la ilaha illallah, supaya dia tinggalkan dunia ini dengan membawa iman yang sempurna. Apakah selesai urusannya kalau begitu dia mulia? Ternyata belum. Sampai dikubur, malaikat yang diutus oleh Allah datang dan bertanya juga tentang perkara iman. Siapakah kamu? Ternyata pertanyaannya tentang iman juga dikubur. Apakah orang yang sempurna imannya dia akan mengatakan Allah adalah Allah? Apakah selesai urusannya dia belum? Ternyata dia afala ya'lamu billahi wa yawmil wa huwa sayyidul sudur inna rabbahu bihim yawma idzil khabir. Apakah kamu tidak tahu manakala semua yang ada di dalam tubuh itu dikeluarkan dan apa-apa yang ada di dalam dada dilahirkan? Awal manusia itu dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, dikumpulkan ke medan mahsyar oleh Allah. Yang pertama kali dilakukan oleh Allah atas diri setiap manusia adalah ditulang dada dan dikeluarkan isi hatinya. Untuk apa? Untuk periksa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah ingatkan pada hari itu Roh Maha Peliti memeriksa kadar iman manusia. Yang
cacat karena pertumbuhan iman kita ini di hadapan Allah SWT. Kalau cacat iman kita di hadapan Allah dan Allah berfirman sesungguhnya iman kamu tertolak, maka akan ada malapetaka yang sangat besar setelah itu. Karena itu dia mulia perkara iman ini harus betul-betul sempurna kepada Allah SWT. Maka bagian pertama daripada surat Al-Fatihah itu adalah bagian tentang iman, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT memberitahukan kepada kita bahwa di dalam setiap perkara yang kita lakukan, aktivitas kita apa saja, di dalamnya ada pertolongan Allah SWT. Tanpa pertolongan Allah, manusia tidak bisa apa-apa. Tanpa pertolongan Allah, manusia tidak bisa apa-apa karena semua manusia berjalan di atas la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Bergelimnya mata kita saja kalau tidak ditolong oleh Allah tidak bisa. Kita bisa melihat bukan karena punya mata, tetapi karena ditolong oleh Allah. Kalau tidak ditolong oleh Allah, banyak orang yang punya mata terbuka melotot tidak bisa melihat apa-apa. Bisa mendengar bukan karena punya telinga, tetapi karena ditolong oleh Allah untuk mendengar. Kalau tidak ditolong oleh Allah, tidak bisa mendengar walaupun telinganya terbuka lebar, tidak bisa mendengar. Berjalan bukan karena punya kaki, tapi karena ditolong oleh Allah untuk berjalan. Kalau tidak ditolong oleh Allah, banyak orang punya kaki juga tidak bisa berjalan. Jadi muliakan Allah SWT, karena itu kita hadirkan bagaimana besarnya pertolongan Allah SWT kepada kita ini. Dan dia mulia, apabila kita melihat di dunia ini ada wanita-wanita yang cantik, harus dipandang dengan kacamata iman. Oh, ini tidak pantas untuk dipuji. Melihat orang-orang kaya dipandang dengan kacamata iman. Oh, ini tidak pantas untuk disambung-sambung. Melihat raja-raja, presiden-presiden dipandang dengan kacamata iman. Ini tidak pantas untuk diagung-agungkan. Sebab yang pantas untuk dipuji-puji adalah yang menciptakan wanita-wanita cantik. Yang pantas untuk disambung-sambung adalah yang menciptakan orang-orang kaya. Yang pantas untuk diagung-agungkan adalah yang menciptakan raja-raja, presiden-presiden. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah hakikatnya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu hanyalah milik Allah saja. Tidak ada satu perkara pun yang pantas untuk dipuji di Allah. Segala puji hanya milik Allah saja. Hari-hari kita ucapkan ini alhamdulillahirabbil alamin. Paling kurang 17 kali setiap harinya di Allah. Kalau ditambah dengan sholat-sholat sunat mungkin 40-50 kali kita melafalkan setiap hari. Karena itu dia mulia kita hadirkan di dalam hati kita betapa besarnya kasih sayang Allah SWT kepada kita, supaya timbul kecintaan kita kepada Allah SWT. Bahwa Allah SWT telah berikan kepada kita ini nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, yang mengisinya pun saja kita tidak mampu lagi Allah. Pada sekujur tubuh kita ini penuh dengan nikmat dari Allah SWT. Mungkin pada bagian tubuh kita ini ada bagian yang terasa jijik bagi kita, tapi itu adalah nikmat dari Allah SWT. Jadi yang mulia Allah SWT menjadikan ingus itu rasanya asin, itu adalah nikmat yang besar dari Allah. Sebab kalau dijadikan manis oleh Allah, kita akan dapat mengurusi semutnya datang berupa kehidupan yang Allah. Kain telinga itu dijadikan manis, itu dijadikan pahit oleh Allah. Kalau kain telinga itu dijadikan manis, lebih repot lagi kita mengurusi semutnya datang berupa telinga setiap hari. Itu semua dijadikan nikmat oleh Allah SWT. Bahkan sebelum kita datang ke dunia ini saja Allah SWT sudah berikan kepada kita ini nikmat yang besar. Di dalam diskusi yang panjang Allah SWT mengingatkan kepada kita, wahai hambaku, aku letakkan kamu dalam tempat yang kokoh di akhir dulu. Wahai hambaku, aku ajarkan kamu duduk dan berdiri dalam rahim ibu. Wahai hambaku, aku pejamkan matamu dalam rahim ibu supaya kamu tidak ketakutan melihat alam itu. Wahai hambaku, aku hadapkan wajahmu ke punggung ibumu supaya kamu tidak merasakan bau-bau makanan. Apakah ada yang bisa melakukan itu selain aku, wahai hambaku? Wahai hambaku, kalau cukup umurmu dalam rahim ibumu, aku pindahkan kamu ke alam dunia. Kuperintahkan malaikat membuka jalan keluar dengan salah satu dari sayap-sayapnya. Di zaman dulu tidak ada dokter, tidak ada bidan yang diambil orang melahirkan, bukan. Karena yang membuka jalan keluar bukan dokter, bukan bidan, tetapi yang membuka jalan keluar adalah Allah. Allah perintahkan malaikat membukanya dengan salah satu dari sayap-sayap. Wahai hambaku, manakala kamu sudah sampai di dunia, kamu belum punya tangan yang kuat, belum punya kaki yang kuat, belum punya gigi yang kuat. Karena itu aku hantarkan istrimu melalui air susu ibumu yang terasa panas di waktu dingin dan terasa dingin di waktu panas. Apakah ada yang bisa melakukan itu selain aku, wahai hambaku? Bahkan air susu ibuku dijadikan otomatis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana dingin Allah jadikan air susu terasa hangat. Suasana panas Allah jadikan air susu terasa sejuk diam. Sehingga setiap bayi selalu nyaman ketika menyusu kepada ibunya.
Coba kalau suasana panas menjadikan air susu juga panas, maka bayi akan menderita. Tetapi dibuat otomatis oleh Allah SWT untuk menyenangkan setiap bayi yang datang ke dunia ini, termasuk kita waktu masih bayi dahulu. Tetapi manakala kamu sudah besar, kata Allah, ketika tangan kamu sudah kuat, kakimu sudah kuat, gigimu sudah kuat, ketika itulah kamu lupa. Berani kamu bersandar kepada selain aku, berani kamu bermaksiat kepadaku dengan terang-terangan, sehingga demikian buruk keadaan wahai hambaku. Tapi walaupun begitu buruk keadaanmu, kalau kamu bertobat kepadaku, aku terima tobatmu. Kalau kamu minta ampun kepadaku, aku ampuni kamu. Kalau kamu berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan doa-doamu. Jadi yang muliakan Allah, para ulama menyatakan kita ini kalau mau diukur saja pantas atau tidak diajak oleh Allah, mestinya sudah teramat pantas tidak diajak oleh Allah. Karena kita sering membalas nikmat dari Allah dengan berbuat maksiat kepada Allah SWT. Tetapi Allah SWT belum mengajak kepada kita. Kenapa? Karena Allah SWT Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah SWT Maha Pengasih, Maha Penyayang, sehingga dengan kasih sayangnya itulah Allah SWT tahan anugerahnya dan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat kepada Allah SWT. Makanya mulai janganlah kita menjadi orang-orang yang terlambat untuk bertobat kepada Allah SWT. Dan hanya mulai jalan yang paling mudah untuk bertobat adalah berangkat 4 bulan. Insya Allah. Yang mudah untuk bertobat ini adalah berangkat 4 bulan dari Allah. Hanya mudah karena Allah SWT ini sedikit daripada bagian pertama daripada surat Al-Fatihah. Kalau diceritakan terus di bagian pertama tentang iman ini mulai dari zaman azali sampai kiamat itu belum selesai dari yang mana. Jadi muliakan Allah SWT bagian kedua daripada surat Al-Fatihah itu adalah Allah SWT memberitahukan kepada kita supaya meluruskan cita-cita kita bahwa kehidupan kita yang sebenarnya adalah di akhirat. Kehidupan kita yang sebenarnya adalah di akhirat, bukan di dunia ini. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah di akhirat. Karena itu dia muliakan Allah SWT. Allah SWT sudah tegaskan bahwa apapun yang kamu lakukan di dunia ini pasti akan dibalas oleh Allah SWT. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan yang kamu lakukan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, keburukan yang kamu lakukan akan dibalas oleh Allah dengan keburukan. Dan terserah kepada Allah, Allah mau balas di dunia atau Allah mau balas di akhirat. Karena sesungguhnya Allah SWT Maliki Yaumiddin. Allah SWT adalah yang menguasai harga pembalasan. Maka terserah kepada Allah mau balas di dunia atau di akhirat. Karena itu Nabi SAW mengingatkan kepada sahabatku, kalau kamu lakukan kebaikan, kamu mohon doa supaya Allah simpan untuk dibalas di akhirat. Tapi kalau kamu lakukan keburukan, kamu mohon supaya Allah balas di dunia saja. Karena itu dia mulia kita ini jangan terkesan dengan kehidupan orang-orang kafir saja. Orang-orang kafir itu biasanya kalau dia lakukan keburukan, dibiarkan oleh Allah. Lakukan kejahatan, dibiarkan oleh Allah. Tapi kalau dia lakukan kebaikan, langsung dibalas oleh Allah SWT di dunia ini. Maknanya apabila malaikat maut datang, tidak ada lagi kebaikan yang tersisa pada dirinya. Dia tinggalkan dunia hanya membawa keburukan untuk mengadab selama-lamanya. Maka orang-orang beriman jangan terkesan. Orang-orang beriman ini memang disayang oleh Allah. Apabila dia lakukan keburukan, suka langsung dibalas oleh Allah di dunia ini. Allah SWT suka sentil orang-orang beriman di dunia ini dengan sakit, dengan musibah-musibah yang ringan dan yang mulia. Ini adalah untuk supaya menggugurkan dosa-dosa yang jauh. Kadang-kadang ujian-ujian datang sini berganti, yang ringan yang berat, yang ringan yang berat datang sini berganti. Nabi SAW sudah mengatakan, apabila kamu mengikuti aku, maka bersiap-siaplah untuk menghadapi ujian seperti datangnya air bah kepada kamu. Jadi menggunakan Allah SWT di lautan itu banyak apabila sungai nanti kalau hujan itu sungai membawa banyak lumpur, banyak sampah ke laut dan tetapi karena di laut itu ada gelombang-gelombang itulah kemudian menghempaskan itu semua sampah-sampah ke pantai lautan tetap bersih dan nyaman. Di sana ada gelombang yang besar menghempaskan itu sampah ke pantai. Ketika gelombang itu kembali, sampahnya mau ikut tapi ditahan oleh gelombang yang kecil di bawahnya. Dihempaskan lagi dengan gelombang yang besar lebih jauh lagi. Dia ingin pulang, ditahan lagi dengan gelombang yang kecil di bawahnya. Silih berganti gelombang besar dan kecil itu akhirnya menghempaskan semua kotoran ke darat. Begitulah ujian-ujian yang datang silih berganti, yang berat, yang ringan, yang kecil, yang besar. Ini adalah untuk menggugurkan dosa-dosa orang beriman ini. Sehingga apabila dia tinggalkan dunia ini, maka tidak ada lagi keburukan yang tersisa, hanya kebaikan-kebaikan
untuk dibalas oleh Allah SWT dengan surga dan akhirat yang selama-lamanya. Maka dia melihat Allah SWT kedudukan orang-orang iman dengan orang-orang kafir itu seperti peci dan sepatu. Orang iman itu seperti peci dan orang-orang kafir itu seperti sepatu. Orang-orang iman seperti peci itu dipakai di kepala, kedudukannya tinggi. Kalau kena debu sedikit langsung disentil. Nah, tapi kalau sepatu ya tidaknya lumpur debu biarin aja. Atau nanti pulang dipijak-pijak satu kali aja. Itulah kehidupan orang-orang kafir. Maka kita jangan terpesan. Tadi yang mulia Allah SWT, karena kita ini kehidupan kita yang sebenarnya yang sesungguhnya adalah di akhirat, maka kita ingin menyerahkan diri kita ini bulat-bulat kepada Allah SWT. Iya karena dulu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah dan hanya kepada-Mu ya Allah kami minta pertolongan. Allah SWT inginkan agar kita sempurnakan ibadah kita, lalu minta tolong kepada Allah SWT. Tapi kadang-kadang kita ditipu oleh slogan orang-orang kafir. Orang yang melakukan bekerja dan berdoa, tinggalkan ibadah. Nanti berdoa, doanya tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Kita ini banyak tertipu oleh slogan orang-orang kafir dan ada lagi slogan yang orang kafir dan bilang mensana incorpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Sehingga orang-orang Islam ini banyak tertipu, dia bangun pagi hanya untuk lari-lari pagi, main sepeda supaya tubuhnya sehat, tapi tidak sholat subuh dia. Ini orang tubuhnya sehat tapi jiwanya rusak dia. Sore harinya main olahraga, sepak bola, main voli supaya tubuhnya sehat, tapi tidak sholat asar, tidak sholat maghrib dia. Ini orang tubuhnya sehat tapi jiwanya rusak. Para sahabat tidak demikian. Allah SWT inginkan agar kita sempurnakan ibadah kita, baru kita mohon kepada Allah. Maka dia ibadah yang paling pokok yang mau disempurnakan adalah sholat. Ibadah yang paling pokok yang mau disempurnakan adalah sholat. Jadi yang mulia Allah SWT dulu tahun 2010 kurang lebih datang para kita para nasihat kita Maulana Qasim waktu itu datang. Kemudian di Lombok beliau wayang karena dalam bahasa Arab yang tarjim adalah al-mahrum. Jadi dalam beliau wayang yang mengumpamakan, dia menceritakan tentang sholat ini. Maka dia bilang kita semua ini mungkin pernah melihat ayam yang sedang bertelur itu disembelih, kita sendiri yang menyembelihnya, atau melihat orang lain yang menyembelih ayam yang sedang bertelur. Maka di dalam perut ayam itu sudah ada telur yang kecil-kecil, ada yang lembek-lembek kulitnya, ada yang masih kecil-kecil sekali, yang belum sempat keluar dari perut ayam itu. Ada itu di dalam perut ayam. Tadi yang mulia, pada telur itu yang sudah lembek-lembek kulitnya itu dia mulia. Yang sudah lembek-lembek kulitnya itu kulit telurnya sudah ada, putih telurnya juga sudah ada. Tetapi kenapa tidak keluar dari perut ayam? Sebab belum ada kulit yang keras yang melindungi kuning dan putih telur itu. Karena itu telur ayam itu harus mengalami proses dulu di dalam perut ayam itu sampai terbentuk kulit yang keras yang bisa melindungi kuning dan putih telurnya, barulah telur ayam itu keluar dari perut ayam. Sudah sampai di luar, maka kulitnya itu bukan terus pecah dia melihat, tidak. Kulitnya itu harus tetap melindungi kuning dan putih telurnya sampai mengalami proses sampai berubah menjadi anak ayam. Kalau sudah berubah menjadi anak ayam, maka nanti induknya itu akan mematok daripada kulit telur itu, kandang telurnya itu, dan patokannya itu selalu persis dengan paru anak ayam yang ada di dalam, tidak pernah meleset ke dia. Kalau meleset saja kena matanya, anak ayam itu akan mati. Kena perutnya juga akan mati. Tetapi patokannya itu selalu persis dengan paru anak ayam yang ada di dalam. Tadi yang mulia, kalau sudah seperti itu, maka kandangnya akan dipecahkan, anak ayamnya akan keluar, lalu kandangnya tidak dipakai lagi. Tetapi yang mulia, kita tidak bisa mengatakan supaya cepat jadi anak ayam, dilobangin sedikit di telurnya nih, mungkin pakai jarum atau peniti, dilobangin sedikit supaya cepat jadi anak ayam. Nanti kalau sudah dilobangin, dipecahkan, berarti dia bukan cepat menjadi anak ayam, tapi cepat busuknya dia mulia. Tidak jadi anak ayam, malah cepat busuknya. Karena dipecahkan paksa, tidak sesuai dengan waktunya.
Tadi yang mulia Allah beliau mengatakan seperti itulah sebetulnya kejadian manusia ini. Manusia ini akan mengalami proses di rahim ibunya itu 40 hari sebanyak 7 kali. 40 hari yang pertama berubah dari nutfah menjadi daging, kemudian menjadi darah, kemudian terus berubah 40 hari yang kedua dari darah menjadi daging. 40 hari yang ketiga mulai terbentuk rangka-rangka, kemudian Allah tiupkan roh di dalam. Sempurna jasad, Allah tiupkan roh ke dalamnya. 40 hari yang ketiga itu artinya 120 hari. Maknanya adalah 4 bulan. Pada saat itu Allah SWT tiupkan roh ke dalam janin itu. Dan yang mulia, pada saat itu ketika bayi berumur 4 bulan ini, 40 hari yang ketiga, itu rohnya sudah ada, jasadnya sudah ada. Tetapi kenapa tidak keluar dari perut ibunya? Padahal rohnya sudah ada, jasadnya juga sudah ada. Kenapa tidak keluar dari perut ibunya? Hadiah yang mulia, tidak keluarnya bayi itu dari perut ibunya karena belum ada kulit yang keras yang melindungi roh dan jasad manusia itu. Karena itu bayi ini harus mengalami proses dulu di dalam roh ibunya. 40 hari yang keempat bayinya mulai berdiri. 40 hari yang kelima bayinya mulai berdiri. 40 hari 5 kali 200 hari kurang lebih 7 bulan, maka biasanya pinggulnya terasa sakit. Satu orang ibu yang sedang hamil karena bayi dalam keadaan butuh. 40 hari yang ke-6, 240 hari atau persis 8 bulan bayi bangkit dari ibunya. Itu orang yang kandungannya 8 bulan itu perutnya mulai longgar kembali. Dan 40 hari yang ke-7, 280 hari atau 9 bulan lebihnya 10 hari bayi dalam keadaan sujud, dan dalam keadaan sujud itu adalah lahir ke dunia. Maknanya sempurna sholatnya dalam rahim ibunya, baru satu orang bayi datang ke dunia ini. Sholat itulah kulit yang melindungi roh dan jasad manusia. Tadi yang mulia, tetapi sampai di dunia ini jangan sampai ditinggalkan sholat itu. Jangan sampai ditinggalkan. Kulit ini harus tetap melindungi roh dan jasad manusia ini sampai mengalami proses sampai pada saatnya nanti Allah SWT akan pisahkan roh dan jasadnya, barulah kulitnya akan ditinggalkan, barulah sholat tidak dilakukan lagi, kita yang akan disolatkan. Tetapi kalau ada orang yang memecahkan paksa kulitnya, artinya meninggalkan sholat dengan paksa, maka rohnya akan jadi busuk nanti yang mereka. Rohnya akan jadi busuk. Orang-orang tua dulu kadang-kadang mereka mengatakan yang belajar itu bedaknya itu dalam kebatinan, yang sholat itu adalah jasadnya saja. Tetapi kalau dia sendiri tidak sholat, nanti rohnya akan jadi busuk. Karena itu yang mulia, sholat ini tidak boleh ditinggal. Sholat ini betul-betul tidak boleh ditinggal. Harus dikerjakan terus ya sampai saatnya nanti kita baru yang akan disolatkan. Jadi aku akan doa. Ini sedikit daripada bagian kedua. Betulnya bagian kedua ini sampai ke akhirat, ceritanya sampai ke masa dan yang mulia. Karena bagian kedua ini adalah bagaimana cita-cita kita di akhirat. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah di akhirat saja. Kadang-kadang satu orang ibu mengatakan kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, masa depan kamu harus berbicara." Sebetulnya ini masa depan yang cerah, cita-cita yang bagus. Tetapi masa depan ini bukan hari tua di dunia. Masa depan manusia ini adalah di kubur, di masa, di dan di sirot. Ini adalah masa depan kita ya Allah. Untuk mencerahkannya itu bukan dengan rupiah, tetapi mencerahkannya harus dengan iman dan amal-amal agama yang sempurna. Kalau hanya rupiah saja tidak bisa mencerahkan masa depan yang silakan ya Allah. Kalau rupiahnya banyak, rupiah kan berlakunya terbatas. Pergi ke Malaysia saja, rupiah sudah tidak laku, harus tukar ringgit saja. Apalagi rupiah yang mau dibawa ke kubur kalau tidak laku. Kalau ke Malaysia sudah tukar ringgit supaya laku di kubur, ditukar dengan amal yang dibelanjakan 4 bulan, nanti berlaku di kubur. Dibelanjakan 4 bulan pasti berlaku di kubur. Tapi kalau tinggal tidak akan berlaku. Jadi aku kemudian bagian ketiga daripada Al-Fatihah adalah bagian tentang doa. Bagian doa. Jadi yang mulia, doa inilah senjata orang-orang beriman. Dan di antara doa yang baik adalah doa doa ini adalah doa yang wajib bagi Allah. Jadi ternyata hidayah itu bukan hanya usahanya, tetapi doanya saja wajib bagi Allah. Apalagi usahanya 4 bulan lebih wajib lagi hanya Allah. Doanya saja wajib bagi Allah, apalagi usahanya wajib. Dan yang mulia Allah SWT, doa
doa hidayah ini wajib. Maka lafaznya itu tidak berubah. Walaupun sholat sendiri, kan sholat berjamaah lafaznya tidak berubah. Beda dengan doa kunut dan dia mudah. Doa yang tidak wajib, maka lafaznya berubah. Kalau sholat sendiri, Allahumma hdini. Kalau sholat berjamaah, Allahumma hdina. Lafaznya berubah. Tetapi kalau doa hidayah dia mudah, walaupun sholat sendiri, tetapi ihdinas. Nggak pernah itu, ini sholat sendiri jadi ihdinis siratal mustaqim itu nggak pernah dia mudah, tidak akan berubah. Jadi doa hidayah ini walaupun sholat sendiri, lafaznya tetap berjamaah. Lafaznya tetap berjamaah. Karena ini doa wajib saja. Karena doanya wajib, usahanya lebih wajib lagi daripada itu. Usahanya itu lebih wajib lagi daripada itu. Maka yang kemudian sahabat itu ketika mulai masuk Islam awal-awal dulu, waktu itu kan sholat 5 waktu perintahnya belum datang hanya, tetapi dakwah itu perintahnya sudah ada. Maka para sahabat ketika masuk Islam, walaupun perintah sholat belum datang, dakwah sudah ada, langsung dikerjakan dakwahnya jamaah. Walaupun mereka belum sholat 5 waktu pada saat itu, karena memang belum datang perintahnya jamaah, tapi dakwahnya itu sudah ada. Jadi mudah-mudahan Allah SWT ini kadang-kadang kita tinggalkan kerja dakwah ini, perkara yang besar, perkara yang kecil. Jadi mudah-mudahan Allah SWT, dan bagian yang keempat daripada surat Al-Fatihah adalah Allah SWT memberitahukan kepada kita bahwa dunia ini bukan tempat yang aman. Dunia ini banyak godaannya. Banyak orang-orang dulu yang mengikut para nabi, kemudian mereka jadi orang-orang yang tersesat. Nah, dulu banyak mengikut nabi, kemudian mereka menjadi orang yang dilaknat oleh Allah SWT. Maka kita sudah minta kepada Allah supaya Allah jangan tunjukkan jalan orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah SWT. Jadi kita minta setiap hari Suratul ladzina ta'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta kepada Allah supaya Allah tunjukkan kepada kita jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para orang-orang soleh. Sekarang jalan apa yang dikerjakan oleh para nabi dan dia? Jalan yang para nabi adalah dakwah semuanya. Jalan yang para siddiqin juga dakwah, jalan yang para orang-orang soleh, jalan yang para syuhada, apalagi yang dia. Jadi ini yang kita minta setiap hari kepada Allah SWT. Tapi adanya manusia ini diminta kepada Allah, ditunjukkan oleh Allah, malah berpaling daripada petunjuk Allah SWT. Malah berpaling daripada petunjuk Allah SWT. Maka dia muliakan Allah SWT, bahkan para sahabat dahulu itu ditegur oleh Allah. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu teburkan diri kamu dalam kebinasaan. Padahal mereka sudah tak kasar 6 bulan. Sudah tak kasar 6 bulan. Kembali ingin bekerja dulu di Makomi sambil memperbaiki ekonominya, ditegur oleh Allah SWT. Bukan tidur dia melihat, tak kasar 6 bulan, pukulan buat Makomi, ditegur oleh Allah SWT. Sekarang kita baru berangkat 4 bulan, baru pulang tidur lagi dia. Nah, bagaimana tidak binasa kita hanya diri kita akan binasa, keluarga kita binasa, umat ini akan binasa. Umat ini akan. Maka dia mengatakan Allah SWT, kita ingin menjadikan maksud hidup kita ini sebagaimana maksud hidupnya yang mulia baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Hanya mengatakan Allah SWT di depan kita ada hajatan yang besar ini, hajatan yang besar, dan kita supaya menjadi bagian daripada suksesnya hajatan kita ini. Kita ingin menjadi bagian daripada suksesnya hajatan kita ini. Para masyarakat akan memberitahukan kepada kita target-target yang akan dikeluarkan. Para masyarakat mendaki agar tahun ini adalah kita meluangkan waktu kita untuk keluar 4 bulan dia mulai. Keluar 4 bulan, ini yang dibicarakan. Nanti yang dimulakan Allah, kita akan melihat apa daripada hasil yang akan diberikan oleh Allah SWT apabila kita penuhi takasan yang sudah ditargetkan oleh para masyarakat. Jadi kemudian 10.000 jamaah ini sebetulnya sedikit saja. Kan 10.000 jamaah itu kan hanya memerlukan 100.000 orang. Kalau satu jamaah 10 orang itu hanya 100.000 orang. Dan penduduk Indonesia berapa banyak? Sebetulnya 10.000 jamaah itu tempat saja cukup kan ya? Tempat saja cukup. Laki-laki itu mana lebih 100.000. Laki-laki itu mana lebih 100.000. Tapi yang dia mengatakan Allah SWT, karena banyak kita ini Masya Allah, dalam yang dia mengatakan Allah SWT, target Tuban berapa target Tuban? BTL ini berapa semuanya BTL ini? 16 jamaah, 160 orang. 14, 140 orang, sedikit tadi yang sedikit dulu. 140 orang itu sedikit, bisa berangkat 1.400 orang pada ini. Harus 10 kali lipat. Ditargetkan kita harus menunaikan 10 kali lipat aja. Dan orang BTL ini sebetulnya mampu dia boleh.
Nah, orang-orang BTN ini sebetulnya mampu. Berangkat ke IPB semua orang di BTN ini mampu. Masih mengatakan semua orang ini punya potensi, orang Indonesia ini punya potensi berangkat ke IPB itu semua orang punya potensi. Karena hampir semua ahbab di Indonesia ini punya sepeda motor dia. Nah, punya sepeda motor dan harga sepeda motor itu lebih mahal daripada IPB dia. Harga sepeda motor itu lebih mahal daripada IPB. Maka dia menggunakan kuasa karena caranya itu mudah saja. Caranya itu mudah saja. Untuk berangkat ke IPB itu caranya mudah. Atau berangkat ke pulau itu caranya mudah. Dia mulia, ini sebuah orang pernah punya pengalaman merayu gadis dunia. Itu perempuan kalau dikasih tahu bilang apakah kau mau menikah dengan saya? Begitu kalau dia diam, itu tandanya mau. Itu kalau dia diam itu tandanya mau. Jadi sebetulnya sepeda motor itu tinggal ditanya saja. Wahai sepeda motor itu apa cara berangkat ke India? Kalau dia diam itu mau. Tandanya mau. Mobilnya itu ditanya, apakah mobilku bawa kita berangkat negara jauh? Kalau dia diam itu artinya mau dia. Itu artinya mau. Surat-surat tanah itu ditanya, wahai surat tanah, kita mau berangkat negara jauh bagaimana? Kalau dia diam itu artinya mau dia. Artinya mau. Tapi karena kita ini belum tanya masalahnya. Kita ini belum tanya, kita juga takut dan sampai dia mau dia. Ini yang jadi masalah dia punya. Saya boleh bahas kadang-kadang ini kita punya pemikiran terbalik. Dan kadang-kadang punya pemikiran terbalik. Kalau kita punya uang 50 juta, itu kalau mau beli rumah, mau bangun rumah, dapat rumah bubur tadi yang punya uang 50 juta kalau mau beli mobil, mungkin mobil yang ini saja kita mau. Harus didorong dulu baru nyala. Kalau ngajak teman-temannya ke markas, nanti ikut saya tapi sekarang kita naik gerobak saja. Malu dia sebut itu sebagai mobil, kan? 50 juta budget. Tapi kalau begitu di tas negara jauh 50 juta, kaget lah dia mau. Kaget. 50 juta banyak sekali. Tapi kalau untuk beli rumah, dianggap sedikit. Kalau untuk beli mobil, dianggap sedikit. Kalau untuk negara jauh, dianggap mahal. Dianggap besar. Nah, ini pemikiran terbalik yang boleh. Nah, harusnya untuk dunia itu dianggap banyak, itu akhirnya dianggap sedikit jadi orang. Tapi karena kita ini belum cita-cita akhirat, maka pemikiran kita masih pemikiran terbalik. Ya. Para sahabat pikirannya akhirat, maka jangan pikirannya itu betul. Karena kita ini cita-citanya dunia, pemikiran kita masih pemikiran terbalik. Maka dia mulai kita mulai dengan pemikiran kita terbalik terus saja mulai. Nah, kita mulai meluruskan cita-cita kita bagi cita-cita akhirat. Maka untuk menjangkau ini, untuk membalikkan cita-cita kita jadi lurus ini, langkah awalnya 4 bulan. Selesai? Yang di sini ada yang tidak berangkat, Pak? Berangkat semua. Insya Allah. Amin. Ya,